Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap hidup kita. Biarlah setiap kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab perbuatan Tuhan terlalu ajaib dan luar biasa bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus 11 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa pagi hari ini memberikan kita satu pelajaran yang baru Bapak Ibu Saudara ya. Dalam ayat ini Yesus membuat suatu perbandingan yang tajam antara kebimbangan dan iman saudara. Antara kebimbangan dan kepercayaan saudara. Kebimbangan dan percaya menghasilkan sesuatu yang berlawanan. Menghasilkan sesuatu yang sangat jauh berbeda saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hati kita, pikiran kita, semuanya fokus hanya kepada Tuhan saudara. Hidup kita pasti dipenuhi oleh iman ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi di pihak lain, kebimbangan adalah kebalikan dari iman saudara. Kebalikan dari percaya kita saudara. Kurang percaya, bimbang, khawatir dan sebagainya. Sebagai manusia, di satu sisi kita percaya, memiliki iman, tetapi di sisi lain seringkali kita sebagai manusia ada kebimbangan, ada kekhawatiran yang melanda hidup kita ya. Seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Wah, Tuhan di mana? Tuhan tidak ada. Tuhan tidak memperhatikan saya. Usaha saya lagi bangkrut-bangkrutnya, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Penyakit saya yang saya derita sudah terlalu lama, bertahun-tahun, kenapa saya tidak kunjung sembuh saudara ya? Seringkali itu yang kita pertanyakan. Kalaupun memang Tuhan ada, oke, Tuhan ada, tapi kok hidup saya seperti ini saja? Hidup saya tidak ada perkembangan. Hidup saya seolah-olah tidak diberkati, stagnan saudara ya. Seringkali saudara kita mempertanyakan Tuhan. Berapa banyak kali saudara itu yang keluar dari mulut kita, itu yang kita pikirkan, bahkan itu yang timbul dalam hati kita. Seringkali mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tidakkah saudara pernah kita satu kali mempertanyakan, sudahkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Biarlah saudara kita mau tetap terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebagai manusia memang ada kebimbangan dan kekhawatiran, itu manusiawi. Tetapi biarlah saudara kita mau taruh semua khawatir kita, ketakutan kita, kebimbangan kita hanya kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan sanggup melakukan sesuatu bagi setiap saya dan saudara, dan itu mendatangkan kebaikan. Amin. Ketakutan hanya akan mendatangkan siksaan dalam jiwa kita. Ketakutan tidak mendatangkan sukacita, apalagi damai sejahtera ya. Ketakutan, kebimbangan hanya akan memisahkan kita dari aliran berkat Tuhan, aliran kehidupan yang justru Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Seringkali itu yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berbeda dengan iman. Ya, iman membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ketika kita taruh hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan itulah yang akan tetap terus bekerja dan tetap terus akan berkarya dalam hidup kita, sehingga iman itu muncul. Sekalipun kita tidak lihat, tapi waktu kita percaya kita terima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Ya, iman memposisikan diri kita untuk kita menerima semua keuntungan-keuntungan dari Allah. Ya, iman membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan dan menaruh kita kepada posisi yang tepat. Amin, haleluya. Sehingga kita layak menerima semua yang daripada Tuhan. Ya, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, termasuk kesehatan Bapak Ibu Saudara, ekonomi, finansial, Tuhan cukupkan asal saudara hidup kita
kita mau tetap terus beriman dan percaya kepada Tuhan, Dia akan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kita, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin lihat, Dia ingin memurnikan hati kita, Dia ingin memurnikan iman kita. Dengan apa? Dengan keadaan yang hari-hari ini kita alami, Saudara. Sekali lagi sudah dalam keadaan manusia, seringkali kita mempertanyakan Tuhan, khawatir, takut dan sebagainya. Itu sisi manusianya. Tetapi ketika kita tetap terus melekat dengan Tuhan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berperang gantimu, firman Tuhan katakan. Puji Tuhan, biarlah kita mau jadikan Yesus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara. Karena iman ini merupakan kunci, ya, faktor kunci di dalam kita mengiring akan Tuhan. Amin. Iman yang membawa kita kepada keselamatan. Iman yang membawa kita untuk kita menikmati segala kepunyaan Allah di dalam surga. Puji Tuhan, biarlah setiap kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita dan berkarya, bekerja, menjamah kita. Sebab firman Tuhan berkata, saudara, Roh Kudus itu adalah penolong kita. Dia adalah penghibur kita. Dia akan menuntun kita untuk kita mencapai sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap beriman, dan kita biar mau selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu bersyukur dengan keadaan kita hari-hari ini, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, biarlah setiap kita mau tetap terus memandang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kembali lagi kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu membawa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Biar firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, sehingga iman kami semakin dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami. Para pemimpin yang ada Tuhan, yang mengatur bangsa kami ini, Tuhan beri mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau sendiri, sehingga mereka membawa bangsa Indonesia semakin lebih baik lagi, maju, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, Church on the Way Temanggung, biar senantiasa Tuhan bekerja, Tuhan berkarya lebih lagi, karena kami tahu ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja kami. Bapak Ibu Gembala, keluarga Gembala, bahkan staf pengembalaan, diaken karunia, diaken karya, semua pelayan-pelayan Tuhan sampai kepada jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang ada di Church on the Way Temanggung. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut pagi ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita yang besar kami terima berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.